Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat Shadaqallahul Adzim. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MI Asyafiyah, Bapak Ibu Dewan Guru MI Asyafiyah Bojong, anak-anak siswa-siswi MI Asyafiyah kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah, yang mana pada kesempatan ini kita semua bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh barokah, penuh maghfirah dan penuh ampunan. Sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang pada saat ini kita jalani. Anak-anak sekalian, sebelum kami menyampaikan materi yakni tentang meraih faedah bulan puasa dalam aspek agama, aspek sosial, dan aspek kesehatan. Sambil menunggu berbuka puasa, saya akan menyampaikan kultum Ramadan pada kesempatan sore hari ini. Anak-anak sekalian, Ramadan adalah bulan suci umat Islam, bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Di dalamnya tersimpan ajaran-ajaran adiluhung untuk melatih diri dan menyucian diri, atau yang bisa disebutkan riyadhatun nafs wala tazkiyatun nafs. Artinya Ramadan bukanlah bulan kosong yang tidak bisa kita raih apapun di dalamnya, namun tersimpan banyak faedah dan pelajaran. Karena itu sangat rugi orang-orang yang menjumpainya namun tidak bisa mendapatkan apa-apa di dalamnya. Salah satu faedah yang bisa diraih di bulan Ramadan adalah melalui berpuasa. Dengan berpuasa kita semua memiliki hubungan yang sangat privat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ibadah-ibadah lain pada umumnya. Karena itu puasa menjadi satu-satunya ritual ibadah yang mendapatkan balasan langsung dari Allah secara sangat spesial. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu ila siyama fahuwa li wa ana ajziya bihi innama yatsruku to'amahu wa syarabahu min ajli. Artinya semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa hanya untukku Allah dan akulah yang akan langsung membalasnya. Ia meninggalkan makan dan minumnya semata untukku. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Ahmad. Berdasarkan hadis ini, Syekh Abdul Hasan Al-Mubarakfuri mengatakan bahwa puasa merupakan ibadah privat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang yang menjalaninya itu sendiri. Karena itu puasa menjadi satu-satunya ibadah yang paling minim bercampur dengan sifat riya atau sifat yang ingin dipuji oleh orang lain. Sebab dimensi puasa adalah niat dalam hati
bukan gerakan anggota badan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Selain ibadah privat antara seorang hamba dengan Tuhannya, ibadah puasa juga memiliki faedah-faedah lain yang juga penting untuk kita ketahui bersama. Guna mendalami segudang faedah pada bulan puasa bulan Ramadan, ada 3 faedah puasa dilihat dari sisi aspek sosial, aspek agama, dan aspek kesehatan. Berkaitan hal ini, Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri mengatakan bahwa puasa memiliki banyak faedah yang tidak terhitung jumlahnya. Setidaknya beliau menjelaskan 2 faedah puasa, yaitu faedah secara aspek sosial dan faedah secara aspek agama. Yang pertama, faedah puasa dari aspek sosial. Dalam berpuasa kita semua diajarkan arti sebuah persatuan dan kekompakan di bawah ajaran Islam. Buktinya kita semua makan di waktu yang sama dan puasa di waktu yang sama pula. Dengan berpuasa kita bisa merasakan rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin, sehingga mendorong hati kita untuk membantu dan mengasihi mereka. Ini menunjukkan bahwa puasa mengajarkan kita arti sebuah persatuan dan kesatuan serta kekompakan dalam aspek sosial. Kemudian yang kedua adalah aspek dari puasa, yaitu faedahnya aspek agama. Dengan berpuasa kita bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kesabaran berupa untuk menahan diri agar kita tidak terjerumus pada sifat-sifat yang tercela seperti iri hati, sombong, dengki, dan lain sebagainya. Ini merupakan faedah puasa dari aspek keagamaan yang perlu kita ketahui bersama agar puasa yang kita jalani bisa lebih bermakna. Kemudian faedah dari puasa yang ketiga yakni aspek kesehatan. Di antaranya adalah kita memperbaiki sistem pencernaan kita, juga bisa membantu menurunkan badan dalam jumlah yang sedang. Sebagai contoh, ketika ada orang yang mau beroperasi karena sakit, maka dokter menganjurkan agar berpuasa dulu. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah bisa memanfaatkan dan mendatangkan kesehatan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Sumu tasihu," artinya berpuasalah maka kalian akan sehat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ibadah puasa tidak hanya bernilai pahala dan pengampunan dosa sebagaimana ibadah pada umumnya, namun lebih dari itu juga tersimpan banyak faedah yang perlu kita hayati dan kita ketahui bersama. Kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengannya kita bisa menjadi seorang hamba yang tidak hanya mengambil faedah puasa dari aspek agama saja, namun juga meraih faedah puasa dari aspek sosial dan kesehatan. Demikian Kultum Ramadan dengan tema menelisik faedah puasa dari aspek agama, sosial, dan kesehatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan faedah-faedah tersebut di bulan Ramadan ini dan tidak termasuk orang yang menyia-nyiakannya pada kesempatan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kita yang banyak dan dipanjangkan umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.